ada lex specialis, drogot, lex generalis. Jadi kepentingan khusus itu bisa persidangan itu sendiri. Nah inilah, jadi objek itu memang harus jelas. Ketika objeknya itu narkoba misalnya, atau judi, itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Ya, tidak boleh melakukan perjanjian. Nah, kemudian yang keempat, harus suatu sebab yang halal. Nah, inilah yang terakhir ini halal. Apakah dengan orang ditekan, ya kan, dengan ditakut-takutin misalnya, dengan benda yang haram yang merugikan banyak orang, narkoba, judi misalnya. Inilah salah satu undang-undang itu mengeterapkan seperti itu. Jadi itu salah satunya. Dan kemudian kembali kepada putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Kerawang. Sampai sekarang ini upaya banding saya lakukan ke Pengadilan Tinggi Bandung. Ya. Setelah itu masih ada upaya hukum kembali ke Mahkamah Agung. Ya, itu namanya kasasi. Nah, ketika kasasi, hakim di sana akan mengeluarkan putusan yang sifatnya inkrah. Ya, berkekuatan hukum tetap. Ya. Jadi disitulah titik penentuannya. Nah, kalau kita lihat dalam hukum pidana itu sendiri, putusan yang inkrah saja itu bisa keliru, bisa salah. Contoh misalnya, ada hukum pidana, ya, dulu itu terdakwahnya itu atau tersangkanya itu Sengun dan Karta. Dia telah membunuh seseorang di era tahun 70 atau 80-an, kira-kira seperti itu. Nah, dia dihukum 20 tahun atau seumur hidup. Ya, ketika di penjara menjalankan hukuman itu lebih kurang 8 tahun ya. Seseorang ini masuk ke dalam sel, ya kan, terlibat dalam pembunuhan. Satu sel lah dengan Sengun dan Karta itu sendiri. Kemudian dia berbicara bahwa dulu saya pernah membunuh seseorang namanya ini. Kagetlah Sengun dan Karta itu. Ya, akhirnya dia membuat hukum. Nah, ini untuk PK. Jadi peninjauan kembali. Itu berarti dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan hakim dari 3 tingkatan ini ada kelirunya. Nah, apalagi hukum perdata ini sendiri, jadi itu jangan dijadikan modal bahwa menang di Pengadilan Negeri Kerawang itu bukan berarti 100%. Bukan 100% menang, kira-kira seperti itu. Jadi tolong ya kan, ini harus menjadi perhatian, baik itu dari keamanan, ya khususnya Polres Kerawang ini sendiri, jangan ada pembiaran. Kepada Kapolri pun juga seperti itu. Ya, pabrik perusahaan yang notabene-nya perusahaan asing, ya, dia telah memberikan sumbangsi, membayar pajak, ya kan, banyak merekrut karyawan Indonesia, ya kan, kemudian dihantui dengan cara-cara demo seperti ini kan nggak bagus gitu loh. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk selanjutnya. Terus bagi penanaman modal asing, ya kan, dari kementerian ini tolong direspon dengan baik. Sebab kalau ini terus menerus berkepanjangan, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan asing ini akan hengkang dari Kerawang. Ini kan sudah merugikan semua. Itu satu. Kemudian dampak dari peristiwa itu sendiri ini yang menjadi viral ketika ormas ketemu ormas, baik itu yang mendukung saya, yang memang sengaja dilakukan oleh Suparno untuk memberikan kekeruhan, seolah-olah di situ digiring ke masalah kedaerahan, masalah sara, digoreng-goreng. Nah, ini tolong provokatif seperti ini ya kan harus dicegah.
Sehingga respon dari orang-orang yang tidak mengerti, ya kan, ini akan berdampak negatif. Itulah kira-kira seperti itu. Sebab begini, banyak perkataan saya dulu itu, ya, sehingga saya mengucapkan, ya, katakanlah negatif lah, ya.